Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di siaran khusus. Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu film lokal yang tentunya sudah terputar di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia ya. Dan di Kota Makassar bahkan di hari pertama tadi sudah mencapai 3.000 lebih. Ini kalau nggak salah tayangnya tanggal 30 Oktober 2025 ya mulai tayang. Nah, kali ini kita akan bersama ada nanti 3 narasumber, di antaranya ada pemain dan juga produser, kemudian juga nanti akan ada salah satu pemain tapi masih OTW ya menuju studio, mudah-mudahan tidak terkendala macet. Kemudian ada juga Kak Arul. Kita sapa dulu ketiga narasumber kita, tapi yang sudah ada di studio ada 2 narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Kak Rara ya. Boleh. Iya Oke, kemudian Kak Arul supaya lebih atau Ya. Daeng ya. Kalau di Makassar itu kan nama lengkap tuh anak Umi, Iya. Insinyur Fahrul Muhsin. Tapi kalau di Jakarta itu Kak Arul. Kak Arul. Tapi kalau ke Bandung Iya. itu berubah jadi Kak Ariel. Wah, ini unik ini. Iya. Nah, kalau berbicara tentang salah satu film lokal, kalau kita melihat memang film-film lokal ini khususnya dari Makassar ini memang sudah luar biasa banyak film-film lokal yang sudah banyak diputar di bioskop-bioskop. Kali ini ada Badik dan tentu kita sebelum membahas ini film kita ingin tahu dulu nih kan kedatangan juga teman-teman dari KKS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ya. Ini besok ini hari ulang tahunnya ke-49 ya? Ya, Iya. betul. Oke. Kemudian bertepatan juga dengan beberapa waktu yang lalu hari ulang tahunnya Kota Makassar yang ke-418. Nah ini memang unik sekali karena di bulan ini banyak hal yang menarik. Ulang tahunnya Kota Makassar, kemudian ulang tahunnya KKS, dan tentu ini akan KKS keluarga KKS ini akan kembali KKSS ya, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ini akan balik kampung ini. Ya, judulnya Pulang Kampung. Pulang kampung. Oke, mungkin bisa dulu sedikit pengantar ini Kak Arul dulu berkaitan dengan kegiatan Kita sapa-sapa dulu ya Kak Rara ya. Iya. Hai semua Hai. program Hai. 4 gitu ya. Iya. Mencintai Indonesia dengan budayanya kan. Wow, Ada keren. 3 hal tuh Kak. Pertama bahasanya, Mhm. kemudian pakaiannya dengan tradisinya dan juga kulinernya gitu ya. Oh iya iya iya. Tadi Ah. sebelum datang ke studio sudah menikmati kuliner Oh sudah dong. Kita sudah mulai dengan songkolo Kak ya. Songkolo. Itu saya ingat dengan pontiku, Iya. tak baci, tak bangkana cipuruna. Itu kan persoalan kita itu ada budaya songkolo bagadang Iya iya gitu iya. ya, semakin nikmat gitu ya. Oke. Belum lagi nasi kuning dan lain sebagainya. Hmm. Pada saat saya menjejakkan kaki ke Klaro, memang teman-teman Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan pimpinan Andi Amran dan Sulaiman Iya. itu kan memang berharap bahwa hari ulang tahun yang ke-49 ini diaspora dari manapun termasuk dari luar negeri gitu ya, Iya. itu berkumpul dan kembali ke kampung halamannya membangun potensi yang ada secara nasional dan juga internasional. Iya. Jadi ada Mukernas, Mhm. Musyawarah Kerja Nasional, program kerja di awal periode kepemimpinan Pak Andi Amran Nasution ini, Sulaiman, Iya. dan kemudian memang itu semua akan diuji, akan dihilirisasi Iya. dengan instansi terkait. Iya. Seperti yang kita tahu ada sekolah yang dibangun oleh Andi Amran Nasution dan juga bagaimana pemihakannya dengan petani dan lain sebagainya. Iya. Dan juga KKSS ini adalah pengampu film Bugis Makassar. Iya. Yang kita tahu Uang Panai ini kan menjadi film box office nih. Iya. Jadi jangan menggunakan istilah film lokal nih Kak, karena tidak ada istilah itu di Undang-Undang Perfilman. Perfilman ya. Yang ada itu kan film nasional dengan balutan unsur Unsur kedaerahan Kak ya. kearifan lokal ya. Karena kalau misalnya kita lihat film Badik aja, di situ ada Mike Lukok, ada Doni Prisi Alamsyah. Nasution, ada Doni Alamsyah, Iya. Dai Maka dan Dai Ngandro ya. Ini adalah pendekar dengan Badik, dan besok itu dalam hari ulang tahun ke-49 kita akan bersama-sama dengan Andi Amran Sulaiman akan nonton bareng di Mall Ratu Indah. Wow. Iya. Di studio barunya ya, di studio 4. Oke. Itu Demaka setelah dan Jalan Sulaiman. Dengempo. Iya, Iya. pengen po ya.
Oke. Jalan santai, ada pasar murah, Ya. dan ada juga pengobatan gratis yang dipusatkan besok itu hari Minggu di lapangan Karibosi. Wow. Jadi semua Keren. pendengar masyarakat Sulawesi Selatan, Iya. masyarakat yang ada di Kota Makassar, silahkan ngumpul di lapangan Karibosi. Ada pengobatan gratis ya. Oke, luar biasa. Jadi memang besok ini akan berkumpul beberapa apa ya, mungkin hampir keseluruhan ya datang besok pulang kampung ya di acara ulang tahunnya yang ke-49. Nah, kita masuk ke film Badik ini. Kita kebetulan juga di siang hari ini ada Kak Rara Kusmira ya, pemain sekaligus produser dari PH Indora ya. Iya Kak. Oke. Nah mungkin bisa dulu cerita Kak Rara, apa yang melatar belakangi Indora Production House ini memilih cerita Badik ini dengan tema tentu ada harga diri, ada cinta dan keluarga, kemudian diangkat dalam bentuk film gitu. Ya, simpel saja Kak. Saya ini kelahiran sini, anak Makassar. The first time aku di perdana ini film, memang kita mau mengangkat budaya Makassar dulu ya. Iya iya. Iya. Intinya Badik itu adalah identitas. Identitas Ya. ya. Identitas Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan. Oke, bahkan ada filosofi mengatakan bahwa tidak dianggap sebagai belum sempurna dianggap seorang sosok Bugis Makassar kalau tidak memiliki badik ya. Betul Kak. Bahkan perempuan pun juga harus Ada ada badiknya. badiknya. Wah ini menarik ini. Meskipun sudah ada pernah dulu ya mengangkat film Badik ini ya, Badik Titipan Ayah kalau nggak Iya. salah yang diperankan oleh Reza Rahadian ya. Tapi kalau ini mungkin ada apa ya yang menarik dari film ini, apa kira-kira yang membedakan dengan cerita-cerita yang pernah ada itu mengenai Badik itu sendiri? Ya, sepengalaman saya atau sepengetahuan saya sebelum-sebelumnya itu kalau film-film dari Makassar tuh kebanyakan film drama atau komedi ya Kak ya. Iya, iya. Kalau sekarang di Badik ini kita bikin yang berbeda, yaitu genrenya action. Jadi drama action. Iya. Ya, itu Kak yang membedakan dengan film-film yang sudah pernah ada di Makassar. Tapi saya juga sempat tadi beberapa komentarnya dari netizen ya kan, ada di trailernya itu kan Ya, banyak juga sih masukan bahwa ini film kok lebih ke FTV ya. Tapi sebenarnya kan dari sisi mungkin belum menikmati secara keseluruhan nih. Ya. betul. Oke, mungkin hanya sekedar melihat trailer, Iya. tapi kalau mau dilihat secara keseluruhan datang ke di bioskop Ya, nonton filmnya. harus nonton Kak Harus secara nonton. keseluruhan. Oke. Dan alhamdulillah kita juga sudah kedatangan salah satu pemain dari film Badik ini, Kak Rian Hidayat atau dikenal dengan Mas Dede ya. Iya, iya. Kalau di film ini berperan sebagai apa nih? Kalau di film Badik ini saya berperan sebagai Ipang, salah satu senior kampus, Iya. seniornya Untru tepatnya, dan ya salah satu senior yang antagonis lah, buat perannya di sini antagonis lah. Iya, iya. Mempunyai satu geng lah, namanya kalau kayak sekolah atau kampus biasa ada geng-gengnya. Nah, ada namanya Ipang CS, nah itu satu geng semua sebagai senior kampus. Ini pengalamannya dalam film Badik ini mungkin ada sedikit ceritanya mengenai sekian-sekian yang pernah dia untuk mendalami perannya itu sendiri seperti apa? Iya, Karena ini kan perannya antagonis ya. iya antagonis. Berarti masuk juga dalam actionnya itu, actionnya. Iya, action. Actionnya. Kalau untuk peran Ipang tersendiri itu lumayan berat ya. Berarti ya, betul. Satu actionnya. Karena saya tuh emang tidak punya basic action sama sekali, bela diri sama sekali. Iya. Akhirnya di film ini harus ada bisa action, bisa bela diri segala macam. Dan kedua itu mungkin karena apa ya, emang karena antagonis jadi lumayan tensi emosi Ipang itu, karakter Ipang tuh tensi emosinya lumayan tinggi, sumbu pendek lah. Iya. Apa-apa sedikit itu pakai emosi, semua apa-apa sedikit pokoknya emosi hajar tangan, emosi hajar tangan kayak gitu. Itu tipe Ipangnya. Iya, iya. Nah, itu memang ada teknik-teknik khusus diajarkan ya. Iya, kebetulan pas workshop reading itu lumayan di coaching sama, karena pas reading tuh kita ada workshop itu ada 2 kali reading tiap hari, ada pagi sampai sore itu action buat koreonya. Setelah maghrib itu baru kita reading untuk skrip dialog
segala macam. Jadi emang action directornya itu atau koreografernya di pagi sampai sore, Iya. di malam itu baru si coaching buat actingnya. Iya. Nah, kembali ke Kak Rara. Selain menjadi produser juga kan berperan sebagai pemain ya. Wah, ini peran ganda sebenarnya dalam film. Iya. Jarang-jarang ya yang produser main juga. Nah, apa tantangan terbesarnya nih menggabungkan dua peran krusial ini dalam satu produksi? Ya, Hah, profesionalisme aja sih kalau menurut saya Kak. Iya. Kalau lagi lagi ngetek itu Iya. kan ya udah main aja, asik aja. Oh, Sebenarnya sih dibawa happy aja ya. Setiap peran itu pasti ada tantangannya. iya. Nah di film Badik ini saya berperan sebagai Undru. Undru itu adalah saudara angkat dari Badik. Jadi Badik ini adalah anak angkat saya. Iya. Nah, saya adalah ibunya Undru. Jadi anak ini saya besarkan bersama-sama di sebuah kampung. Iya. Oke. Saya ke Kak Arul dari Iya, sisi kebudayaan dan kearifan lokal ini memang apa ya membutuhkan suatu kerja keras untuk menciptakan sebuah film, apalagi film yang tema-temanya tentang budaya. Kalau kita melihat ini hasil kreasi daripada film Badik ini sendiri, apa sebenarnya yang pesan budaya atau yang ingin disampaikan dalam cerita ini? Kalau dilihat epistemologi budaya itu kan berarti memang ada perilaku yang terus diulang-ulangi oleh satu peradaban. Iya. Dan di situ melahirkan bahasa, tradisi makanan, tradisi pakaian, ada tari-tariannya, termasuk musik dan lain sebagainya. Dan sebagai culture, Iya. kita itu harus menjadi orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang punya perilaku positif dan kesantunan. Seperti kalau saya melihat Badik, saya mengenal mereka ini sejak tahun 2023. Oh, sesudah Pada COVID saat ya? saya melihat Dede di film, karena saya belum menonton filmnya, Iya. terus dalam hati saya kemudian diingatkan oleh Pak Yan. Pak Yan, ini kan kemarin yang ikut dengan kita itu bincang-bincang sinema di sekolah-sekolah. Iya. Ternyata dia itu pemain film ya. Iya. Ya kan, dan memang acting dia Dede ini sangat menjanjikan gitu loh. Oh, itulah alasannya kenapa memang dia terus terlibat ya dengan baju Badik gitu ya. Iya. Baju yang sekarang kamu pakai gitu ya. Dan memang saat itu Dede sudah menanti-nanti, dan Badik ini 7 tahun ya Kak. Iya. Apalagi kita harus menunggu jadwal tayang diberikan oleh XS1. Sehingga pada saat dia tayang kemarin, memang orang langsung bilang, wah ini harus lanjut nih Badik 2 nih gitu ya. Drama aksinya memang banyak hal-hal yang harus dilanjutkan Iya. untuk sequel berikutnya. Jadi apapun yang menjadi kekurangan Kak ya, dan walaupun momentumnya itu harus turun layar, kita ini berterima kasih ya Kak ya dengan hadirnya hari ulang tahun KKSS ke-49 karena Pak Andi Amran ini kemudian mengapresiasi dengan nonton bareng ya. Itu bentuk Semua apresiasi. peserta Mukernas dan semua panitia besok di Mall Ratu Indah untuk kemudian mengapresiasi film ini gitu kan. Secara keseluruhan Kak, untuk menjawab pertanyaan Kakak, Iya. di pekan pertama dan sekarang sudah masuk pekan yang kedua, kita kan ada film Solata itu dari Toraja. Ada Kak Iwan Persada. Konon katanya tadi Kak Yuni juga sudah kontak-kontakan dengan Iwan Persada kan, jadi kita akan the next dari Badik ada Solata. Kemudian besok ada Anca Burhamsyah dengan Wampas Solo ya. Wah. Siapa yang tidak tahu dengan Wampas Solo ya? Ayo deh, Januari. bedanya antara Wampas Solo sama Wampanai apa ya kan? Karena uang pas Solo itu pun identik dengan uang yang dinantikan ya kalau kita nikah gitu ya. Iya. Jadi kalau bicara tentang uang pas Solo itu sangat identik dengan Bugis Makassar. Bahwa kita itu kadang malu kalau tidak ada uang pas Solonya gitu ya. Iya. Kita sudah sangat terbiasa dengan terminologi uang panai, kemudian tiba-tiba dikasih lagi Kak dengan uang pas Solo. Pas Solo. Sama-sama uang. Sama-sama uang gitu ya. Iya. Sangat ramai sekali Kak, karena di situ ada, kita lihat Atira yang dibuat oleh Kak Riri Riza ya kan. Iya. Di situ ada Pak Lumara yang harus diulang-ulang tuh. 9 sampai 14 kali. Sehingga akhirnya Pak Lumara makanan bolu kuning gitu ya, dengan aroma yang beda dan
bumbu yang khas. Orang akhirnya pengen tahu ya, Palu Mara itu seperti apa sih? Iya. Ada bolu beca, kemudian ada apa Kak yang dibungkus dengan Barongko. Barongki. Barongko. Baroki. Barongki. Iya. Ada jalan koteknya Kak. Kemudian nasi liku. Nasulikunya. Nasi liku itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang diuber di Jakarta, Surabaya, Medan maupun kota-kota lain. Apalagi kita bicara tentang Singapura, Australia gitu ya, di negara ujung Afrika Utara dan Afrika Selatan, dan kemudian banyak di negara Amerika. Iya. Film itu mendeliver semua lini cabang dari budaya ya. Apakah itu musiknya, kulinernya, bahasanya, Iya. cara berpakaiannya, dan sebagainya. Jadi mari ki bangga. Karena apa? Ada Ambok Naik toh dari Iya. Bone. Itu 100% dek berbahasa Bugis. Pengen belajar tentang apa itu bahasa Bugis, mari kita nonton Nonton Ambok Ambok Naik ya Naik. kan. Ada seriesnya di YouTube channel. Oke. Dan kemarin Sopir Andalan 2023 dan 2024 ya. Iya. Itu kan sudah box office juga di Kota Makassar gitu kan ya. Iya. Ada sosok yang kemudian harus kita anggap sebagai ikon Sulawesi Selatan kan, Ambok Naik. Iya. Jadi saya pikir film yang berlatar budaya, Iya. dari drama ke horor, siapa yang tidak tahu tentang Doti gitu kan ya. Awas kok nanti dek, kok Doti kok, ya kok. Doti ini menjadi black magic, sebuah perlambangan simbol budaya Sulawesi Selatan, dan tidak semuanya harus negatif kok. Iya. Itu kita harus bangga dengan adanya Cenindara. cerita Ada orang-orang Cenindara. tua kita kan dengan Doti. Kemudian di situ ada Parakang, ada Popo gitu kan, dan lain sebagainya. Baik. Ya, saya ke Kak Reza kembali nih terkait dengan film Badik ini. Kalau Kak Reza sendiri aslinya apa sih? Saya. Ya, asli. Kalau saya asli suku Makassar. Makassar memang ya. Tapi di dalam dialog itu banyak juga selipan-selipan. Ya, enggak. Kalau di film ini emang kita bahasa Makassar, dialek Oh, Makassar, jadi aman. Iya. Ya, dialeknya dialek Kalau Ani kan melibatkan juga artis nasional ya. Iya, ada. Nah itu bagaimana sih? Kalau misalnya ada artis nasional dalam hal peran aktingnya ya, misalnya menggunakan logat ujung pandang atau ada mungkin bahasa-bahasa daerah yang memang tentu tidak semua lidah bisa mengucapkan ya. Betul, betul. Itu gimana cara? Jadi sebenarnya kalau mungkin ya mereka yang nasional itu emang jam terbang ya. Iya. Seperti Meklukok, Doni Alamsyah, Perisia itu mungkin ya 30% lah dialek Makassar itu masih Masih Indonesia banget, jadi agak lumayan. Iya. Meklukok sama Doni Alamsyah tuh yang lumayan berat karena dia ada bahasa Bugis kan. Iya. Dan ya oke lah, kita harus apresiasi walaupun orang mikir nggak gitu harusnya ya. Kalau kita sama aja yang jadi Badik, dia berbahasa Makassar karena dia kan dari Jakarta. Iya. Jadi kita mungkin mendengarnya kayak ih kurang Makassar gitu, tapi ya harus diapresiasi karena dia bermain di Makassar. Nah kalau untuk mereka tuh Meklukok sama Doni Alamsyah itu pure gila-gilaan sih karena bahasa Bugis. Saya saja sendiri sebagai orang Makassar Iya. mencoba dialek itu emang susah, sama ada adegan Angaru. Mangaru itu kan lumayan berat. Iya. Di peran di scene Badik itu ada Mangaru. Jadi saya sempat buat cobalah baca pas Tapi baca, Kak Reza agak dekat sedikit dari pas Maki. baca skrip itu ngelihat oh ini Mangaru, cobalah ini Mangaru. Ternyata emang bahasa Makassar sehari-hari sama bahasa Makassar yang Asli, iya yang asli yang yang dulu. dalam atau yang lebih sopan segala macam itu beda. Iya. Cara ngomongnya, cara pembawaannya beda. Nah, mungkin emang saya harus apresiasi paling besar sih itu buat artis-artis nasional itu, Doni Alam sama Meklukok, Wahyudi Beksi sebagai Badik. Itu gila-gilaan sih pas reading itu asli gila-gilaannya. Sama mereka tuh mungkin artis-artis yang baik. Dia selalu ngasih input ke kita-kita yang di Makassar. Iya. Selalu sharing ilmu gini mau peran apa segala, scene yang mana, scene yang apa, mau gimana emosinya, dia tuh banyak membantu buat kita di pemain-pemain di Makassar. Oke, baik. Saya ke Kak Rara selaku produser. Nah, memastikan bahwa film Badik ini sendiri ada nuansa budaya dan bahasa daerahnya, ini tersampaikan secara otentik ke masyarakat. Itu bagaimana caranya mendesainnya itu supaya tidak terkesan bahwa ini hanya sekedar tempelan dalam film itu sendiri, tapi memang betul-betul wujud daripada budaya lokal itu sendiri diangkat. Ya.
Karena kan ini disiarkan secara dinonton oleh seluruh masyarakat Nasional, Indonesia ya. Artinya kalau misalnya ada pun bahasa-bahasa yang mungkin tidak terlalu dipahami orang dari luar, tapi paling tidak mengemasnya itu supaya tetap tersampaikan pesannya itu gimana? Ya, itu memang suatu tantangan banget Kak. Iya. Yang nasional, yang dari Jakarta, memang tantangannya harus bisa fasih, belajar bahasa Makassar. Yang di Makassar pun talent-talentnya belum tentu sanggup gitu kan. Iya. Tapi memang dari awal kita bilang sama mereka, baik kru ataupun talent, tolong diedukasi teman-teman di Makassar. Yeah. Kalau misalnya kita jadi syuting di sini, tolong edukasi mereka, apa yang mereka belum bisa, tolong diajarin biar mereka bisa. Begitupun sebaliknya, Iya. talent-talent Makassar juga banyak juga membantu. Biasanya nanya-nanya nih, Dek ini artinya apa? Dek ini saya harus penekanan bahasanya ini harus seperti apa? Iya. Ya kadang-kadang mereka juga saling tukaran ini sih. Saling mengedukasi lah. Iya. Saling ngisi gitu Pak. Kalau dari Jadi- strategi pemasarannya itu siapa ya? Ini kan diterapkan untuk membawa film ini menjadi suatu film yang diminati oleh penonton luas ya. Karena itu kan tantangannya memang itu kalau berkaitan dengan kearifan lokal atau masalah budaya tertentu yang diangkat, kemudian kita mau menasionalkan itu. Nah ini gimana caranya supaya diminati oleh penonton luas termasuk audiens dari luar Sulsel? Ya, ini juga tantangan berat buat saya Kak, karena selain memang sih berharapnya tadinya kita dapatnya layar banyak di seluruh Indonesia, tapi dalam kenyataannya Kak Iya. cuma dikasih 10 layar dari XX1. Jadi untuk membagikan supaya semua wilayah itu bisa dapat, ya kayaknya agak sulit gitu dengan waktu yang sangat singkat dan promo kita juga yang sangat singkat. Jujur aja Kak, memang tahun ini kan kita udah buat dari 7 tahun yang lalu. Namun kita udah ada 2 kali sebenarnya dapat tanggal tayang, tapi kami minta di reschedule ulang karena pada saat 2023 itu kita dapat tanggal tayangnya di bulan Ramadan. Jadi saya minta reschedule. Nah, begitu dapat ya dikasih 1 bulan sebelumnya diinfoin. Ya mau nggak mau gitu. Ya terpaksa kita harus fight di tanggal 30. Iya. Persiapan waktu itu kita cuma ada sekitar 4-5 minggu dari tanggal 24 September saya dapat kabarnya. Jadi memang dadakan banget, tapi ya bagaimanapun hasilnya nanti kita harus syukuri Kak, karena ini bukan cuma stop sampai di sini. Mungkin kita akan putar film ini mungkin di luar Indonesia, mungkin juga nanti akan masuk ke OTT gitu Kak. Dan mudah-mudahan nanti bisa bikin lagi kelanjutannya untuk Badik 2. Terus untuk pemasarannya ya base-nya kita itu kan di Sulawesi Kak. Saya kebanyakan minta di Sulawesi, Kalimantan, sebenarnya Papua Kak, tapi Sumatera Papua kan, cuma dikasih 1 tempat. kalau Dan di Sumatera? Di sana Sumatera kan banyak. kita nggak dapat sama sekali Padahal Kak. di sana kan banyak bugis ya. Iya, sebenarnya Sumatera juga minta, kemarin Lampung juga minta, tapi ya itulah Kak, karena keterbatasan, ya kita jalan dengan apa adanya aja, Bismillah aja. Mudah-mudahan tidak sampai di sini, mudah-mudahan Badik ini bisa kemana-mana lah. Jangan cuma sampai di sini aja. Walaupun memang kita udah turun layar mungkin per hari ini ya, tapi insya Allah kita masih bisa berkibar kemana-mana kok. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Pintu teater satu Kekasihku Hayati, dibuka. kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Saya di kuburan disiksa terus, tolong. Rangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Sal, ada yang salah sama omonganku? Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya. Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong-Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya nonem. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong-Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong-Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi Paduan Suara Folklore Internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong-Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi, seperti angan-angan yang tak pernah padam. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus.
kita masih berbicara tentang film Badik. Nah ini memang kalau dari sisi judul ya, Badik itu mungkin orang terkesan bahwa senjatanya. Nah saya kembali ke siapa namanya, Kak Dede ya, kaitannya dengan film sudah disiarkan ini kemudian dinonton oleh banyak orang. Sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan ya. Kalau mungkin orang judul hanya sekedar dengar, Badik itu mengarah pada senjatanya. Iya, betul. Dan ujungnya nanti bilang senjata ini untuk membunuh atau apalah ya. Nah itu, nah mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam film ini ya. Sebenarnya apa sih yang paling ditekankan dalam film Badik ini? Iya, sebenarnya untuk di film Badik ini bukan tentang benda tajamnya, tapi lebih ke orangnya. Iya. Jadi begini, Badik dipresentasikan ke manusia. Seperti apa harusnya Badik itu dipergunakan, seperti apa harusnya Badik itu dijaga atau dipegang oleh seseorang. Nah di Badik ini judulnya Badik bukan soal benda tajamnya, tapi soal karakternya. Nah seperti itu pun kita mungkin untuk Bugis Makassar, pria, Badik itu sebagai penyempurna pakaian atau kehormatan kita sebagai pria, Bugis Makassar. Nah terus selalu orang berpikir Badik itu untuk membunuh. Padahal bukan. Badik itu keluar di saat semua jalan keluar sudah tidak ada. Sudah buntu. Sudah buntu semua, kiri kanan depan belakang buntu. Iya. Baru Badik itu boleh dikeluarkan. Dan itu pun ada aturannya harus di dalam sarung ya. Iya betul. Dan di film Badik ini ada semua dijabarkan. Harus menggunakan badik seperti apa, badik itu kapan digunakan, seperti apa kita sebenarnya menghormati satu benda tajam atau pusaka. Dibuka pun itu badik tidak sembarangan, ada tata caranya karena menghormati satu benda pusaka namanya kan. Jadi kalau orang berpikir badik itu untuk membunuh, salah. Badik itu untuk menjaga kehormatan, bahkan badik itu sebenarnya digunakan untuk melerai satu masalah atau melerai satu keributan, biar bisa berdamai, biar bisa jauh lebih baik jalan keluarnya, itu digunakan bukan untuk malah menghancurkan. Nah kecuali memang buntu semua jalan, baru itu boleh keluar. Bahkan di situ ada nilai kejujuran karena Badik ini kan modelnya lurus ya. Iya betul. Nah, kalau orang Bugis mengatakan untuk dopuli temalar, artinya jalan lurus terus. Nanti apapun tantangannya tetap lurus. Iya betul. Betul. Nah, ke Kak Rara lagi selaku produser. Kalau dari sisi cerita sih memang banyak yang mengangkat tentang pesan daripada Badik itu sendiri ya, bukan pada sisi menonjolkan Badiknya sebagai senjata. Tapi dalam film ini juga ada menampilkan ya adegan terkait dengan perkalian menggunakan Badik ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan? Karena ini kan tadi lebih ke pesan utamanya adalah bagaimana mengangkat Badik ini dari sisi pesan-pesan yang terkandung atau filosofinya yang terkandung dalam Badik sendiri. Kemudian kalau misalnya nih ditampilkan dari segi adegannya tadi itu ada adegan ya, di kampus mana itu Kak? Ada salah satu Unhas. Ya, itu kan ada menggunakan Badik. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari angle yang ditampilkan di ini? Adanya adegan menggunakan Badik ini. Apa ya? Sebenarnya adegannya itu silatnya mungkin ya, lebih ke silatnya ya. Itu silat apa ya? Silat Bugis Makassar ya. Itu lebih ke situ sih sebenarnya. Menghadirkan bahwa ada laga, ada pertarungan kayak tarung dalam sarung juga ada. Mancanya juga ada. Silat itu manca ya. Manca, tapi sebenarnya begini, saya bantu karena sebenarnya kalau tadi yang kita tanya adegan masalah badiknya dari pertama, dari awal film sebenarnya ada. Semua berawal dari badik itu. Benda tajam yang disebut itu ada berawal dari situ pembawaan ceritanya. Cuman dari awal di situ sebenarnya, kalaupun nanti suatu saat penonton atau semua nonton dengan jeli, ternyata dari awal badik itu dipakai untuk menjaga kehormatan. Mereka ada duel satu lawan satu, itu untuk menjaga kehormatan satu sama lain. Satu mau menghancurkan, satu berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai kepala keluarga. Jadi kalau disebut badik, ada tidak adegan badiknya di dalam? Ada. Dari awal sampai akhir ada benda badik itu. Dan itu menjadi awal adegan yang spektakuler. Dengan si Rajang dalam sarung. Si Gajang lawan Si Gajang ya kan, si Gajang. Dan itu menjadi tradisi kita bahwa selama 2 hari berturut-turut tanpa ada yang tumbang ya,
hanya tergores. Itu dengan makna lipat sabe. Dan pada saat lipat sabenya sobek dan kemudian yang lain gitu kan. Itu memberikan suasana yang magis gitu ya tentang badik ini. Kak Ruslan nonton aja deh besok. Iya, insya Allah. Jadi Kak Ruslan ini banyak bertanya, melakukan destimasi dan sebagainya gitu kan, curious. Nanti kita diskusi setelah Kak Ruslan yang nonton. Iya. Karena agak susah kita kemudian menilai sesuatu atau melakukan adjustment tanpa kita nonton secara keseluruhan. Apalagi penasaran ya. Kak Ruslan kan sudah terbiasa dengan unsur budaya kan, dengan makna todopulinya gitu kan. Mau spoiler dengan huruf alif pun jadi dengan badik gitu loh. Dengan makna todopulinya, tapi kan persoalannya kan memang ada perspektif yang berbeda, ada pemaknaan yang berbeda setelah kita nonton. Mari kita masuk bioskop. Ke Kak Dede lagi ya. Ini pengalaman tak mungkin berperan dalam film ya. Ini kesekian kalinya ya sudah masuk ke film keberapa. Nah, mungkin ada sedikit kesan yang berbeda ya ketika berperan dalam sebuah film yang mungkin temanya bebas saja dengan tema budaya. Apalagi ini tradisi, dan satu hal yang menarik adalah badik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penggambaran bahwa itu adalah kehormatan dan cinta. Itu apa pengalaman dan kesan tak selama film ini dalam perannya? Nah, kalau sebenarnya syuting ini kalau awal syuting ya, ini film ketiga harusnya, kedua apa ketiga. Cuman tayangnya baru saat ini. Kalau masalah karakter saya di film tentang masalah budaya itu sebenarnya tidak terlalu tersentuh. Karena saya lebih ke modernnya. Kekinian lah, kekinian yang cuman tahu apa sih itu budaya, maksudnya itulah enggak ada di kehidupan budaya. Cuman kalau saya mau sebut untuk masalah orang-orang yang nonton mungkin dengan karakter Ipang itu lebih banyak membuli, ya membuli dibanding masalah budaya kan. Saya cuman memegang badik itu di saat saya melakukan sesuatu hal ke Ondro dan saat ingin melakukan suatu hal ke badik. Di situ saya baru memegang suatu hal. Selebihnya itu saya emang pure anak kekinian yang cuma tahu ngebully. Jadi sebenarnya di film ini pun sedikit saya sampaikan, di film ini pun kita mengedukasi orang-orang kalau bully itu ternyata parah. Hal kecil, dari hal kecil berawal dari bulian kecil, semakin membesar, besar, ternyata akhirnya fatal. Akibatnya fatal, bisa sampai nyawa melayang, keluarga hancur segala macam. Nah, jadi di film badik ini sebenarnya si Ipang CS itu ada berapa pemeran, ada Kalbi, Anggun, Putri Haminda, Revan, Wirabaya, ada Ozi, ada teman yang lain lagi yang jadi Rizal juga. Di sini kita membawa satu karakter yang seperti apa sih itu orang pembulian, seperti apa sih melakukan bully dan ternyata ini akibatnya. Nah, jadi makanya mungkin di film badik ini di sini banyak hal yang disampaikan dalam satu rangkuman tentang budaya, tentang cinta, keluarga, dan masalah kehidupan sehari-hari, masalah bully dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau untuk kalau saya sendiri tentang budaya di film itu sama sekali tidak tersentuh di karakter itu. Tapi kalau dari film ini akhirnya saya paham ternyata ada hal yang harus dijaga di dalam kehidupan kita sebagai laki. Ada 3 hal untuk menjadi manusia yang 4 persegi biar bisa berdiri tenang. Ada menjaga ujung lidah. Terus ada menjaga, dari utama itu ada menjaga ujung lidah, menjaga ujung kemaluan, sama menjaga ujung badik gitu. 3 capa. 3 itu. Biar katanya biar hidupnya tuh bisa tenang. Kita kalau menjaga itu semua. Kalau kita mampu menjaga ketiganya itu, maka harga diri Sirina Paci itu akan terjaga. Aman, betul, terjaga. Baik, saya ke Ariel lagi. Ke Ariel ya? Arul. Ini di Bandung di sana. Ariel. Jadi Dilan dong ya? Jadi Dilan. Kalau melihat film-film seperti ini yang bernuansa budaya ya, tentu ini menarik sekali ya untuk disajikan apalagi anak-anak generasi muda. Bagaimana tanggapan Pak ini terkait dengan adanya hadirnya film-film seperti ini? Oh, indah sekali, Dinda Ruslan.
Bayangkan saja pada saat kemudian ada subtitle Angardu Sumpah Badik, itu kan memang harus ada narasinya gitu kan ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk menambahkan narasi sedangkan filmnya sudah jadi, itu kan butuh waktu lagi gitu kan. Waktu dan biaya gitu. Iya. Ya. Dan budayawan kita itu akhirnya memelototi dan kemudian memberikan masukan, sehingga memang perlu ada Badik Yeah. 2 gitu kan ya, dengan melibatkan budayawan untuk membuat literasi. Tapi kemudian kita dibantu dengan budayaan Sulsel Abdi Mahesa, itu kan membuat akhirnya timnya Kak Rara ini dengan Pak Diki Malan gitu kan, itu membuat kita teredukasi secara literasi gitu kan, bahwa memang budaya Badik itu sendiri memang sangat original. Iya. Sehingga itu 100% loh Kak, murni. Iya. Angaru itu memang jadi memang bahasanya peristiwa budaya dengan Sumpah Badik itu Angaru itu kita sajikan apa adanya. Dan memang ini adalah drama aksi dengan drama kemanusiaan dan juga drama keluarga yang kemudian membuat orang tidak bosan gitu ya. Yeah. Tapi bisa mengikuti plot twist. Mereka bisa ketawa kok. Bisa. Kelompoknya Ipang kan ada gengnya gitu. Ada. Mereka berusaha menutupi kesalahan mereka gitu. Awalnya Ipang, dia dari canda-candaan gitu kan. Ipang itu punya geng. Nggak ada nilai persahabatan. Ada romansnya juga Ipang ya? Ada. Coba sebutin pacarmu siapa sih Ipang? Nggak, jadi yang kalau untuk yang punya pasangan itu ada karakternya Wira, karakternya Wira dan Putri. Terus ada karakter yang Ilo dan Rani. Kalau dalam cerita Badik ini ada nggak perannya bersama dengan Kak Rara? Ya. Ada dialognya dengan Kak Rara nggak? Enggak. Ada ya. Jadi Kak Rara ini dia sebagai amma. Amma itu dia hidupnya di kampung. Jadi emang boleh deh sedikit perannya ya. Nggak apa-apa, Kalau dari kita sendiri apa yang peran paling mengesankan dan juga ada mungkin unsur-unsur bahasa daerahnya. Ada nggak kira-kira yang masih kita ingat pesan acting dalam film itu Badik? Kalau yang paling saya suka. Iya. Salah satu scene yang paling saya suka itu di pelabuhan. Coba apa tuh? Di pelabuhan itu kita kejar-kejaran sama polisi, mobil polisi, motor polisi di jam 3 subuh. Dan itu actingnya memang di jam 3 subuh. Iya, kita mulai dari jam 8 malam, kita pindah lokasi, akhirnya pindah ke pelabuhan. Iya. Kita tag dari jam 8 malam, kelar itu sebelum azan subuh. Kita harus manjat di atas kontainer 3 truk kontainer. Itu jadinya berapa menit aja dalam film? Dalam film itu cuman 2 menit apa? Waduh. 2 menit apa 3 menit? 3 kali hampir ketabrak. Harus naik 3 truk kontainer. Iya. Di kondisi subuh yang licin. Wah. Terus harus manjat turun, lompat ke bawah segala macam. Nah kayak itu beberapa sih, sama yang di sungai adalah, kalau di trailer tuh ada kok yang Doni Alamsyah sebagai Dengempo lompat pegang bambu ke sungai. Nah itu sungainya tuh lumayan hampir membunuhku. Saya jadi teringat sahabat kita ya, dan saya harus sebut namanya, Fajar Umbara. Itu adalah kakak dari Anggi Umbara. Itu ada keterlibatannya di film ini, sangat luar sebagai biasa. salah satu penulis, awalnya penulis. Dan memang Demaka itu sebenarnya dia pernah dengar nggak ilmu yang rawa rontek gitu? Ya, dia nggak bisa mati kalau gitu. kena tanah. Iya. Nah, kenapa dia terakhir tuh harus dirajam pakai tombak matinya? Itu Karena karena dia nggak bisa, dan dia hidup kembali lagi. Iya. Dia kebal. Nah, disitulah yang menjadi alasan kenapa harus ada Badik 2. Nah sekali lagi Kak Ruslan harus nonton ya. Golden scene-nya di situ juga Kak, waktu mereka tarung sarung. Antara Demaka dan ya sebenarnya kalau orang berpikir trailernya tuh mirip FTV, ya sama, betul kata Omarul. Mungkin beberapa orang sudut pandang tuh FTV karena satu ada Prisya Nasution, orang mungkin terbiasa ngeliat dia di FTV. Ya. Ada Doni Alamsyah, ada Mike Lukok, mungkin terbiasa kayak ya sudah nonton sinetron atau apa. Cuman saya saja yang mungkin sampai sekarang itu nggak bakalan bosan buat nonton. Bukan karena filmku sendiri. Karena bukan karena ini film saya ya, sekalian saja bikin Badik the series ya. Siapa tahu ada PPH mau angkat dia ke televisi supaya ini bisa dinonton oleh nasional. Ya buatkan aja series terbatas ya. 10 episode gitu ya. Ya Indora sangat membuka peluang. Sebenarnya di kepala udah ada nih. Ya next movie-nya kalau untuk Badik 2 sebenarnya udah ada nih di kepala, dan memang
seumpamanya nih seandainya nanti jadi misalnya kita bikin kayaknya ada cerita romance di balik itu deh Kak yang akan diungkap nanti. Kenapa bisa sampai lahir Badik? Karena ini kan kalau nggak salah sudah Kenapa ada anak yang namanya Badik? iya, gitu. kalau nggak salah sudah turun layar ya ini filmnya. Ya, per hari ini Oke. Kak. Berarti nanti harapannya ke depan ini bagaimana untuk film Badik ini supaya masih ini kan Kalau sangat penting sekali. animonya tinggi besok, berarti akan buka layar. Iya biasa. Jadi kami menganggap langkah KKSS memberikan ruang nih, Ya. memberikan kesempatan publik Kota Makassar bisa nonton lagi. Bisa nonton lagi. Itu bisa dipakai alasan untuk semua exhibitor, bukan hanya XS1 tapi bisa desain polis, bisa di CGV Iya. untuk diputar ulang karena kan di CP-nya Iya. masih ada. Dan sebenarnya memang masih banyak permintaan sih Kak di provinsi lain itu, apalagi di Jayapura itu mereka pada minta nonton, kok nggak ada di Jakarta aja kita cuma dapat XX1 cuma dapat 1 Kak. Kalau harapan kami juga kan sebagai masyarakat di Sulsel ini ya, harapannya Badik ini juga tidak hanya sekedar dinikmati oleh masyarakat di perkotaan ya, di Iya. desa pun juga upaya itu yang istilahnya tadi kan ada pesan-pesan dari yang film Badik tadi yang ingin disampaikan ke generasi muda supaya image bahwa Badik itu hanya sekedar alat atau senjata itu mengangkat kembali bahwa oh ternyata lebih jauh nilai filosofi yang terkandung Iya. dalam Badik itu sendiri. Oke. Dan menjaga identitas sih sebenarnya soal tentang Badik, biar anak-anak sekarang tuh satu utamanya jangan pernah pakai Badik untuk membuat rusuh. Iya betul. Kedua lebih menjaga pusaka biar nggak hilang nih Badik dari tanah Ya, tanah Bugis, Bugis. Makassar, biar tetap ada Karena yang kesannya kan melanjutkan. semakin bergeser ini Badik, ketika orang matapi Badik itu dianggapnya bahwa ini pasti nakal, mau berkelahi. Padahal sebenarnya orang-orang dulu itu matapi itu membawa Badik itu ya itu tadi menganggap bahwa dirinya itu adalah seorang laki-laki Bugis. Bahkan perempuan pun punya Badik Iya. sendiri. Ya, sebenarnya Iya, ya. diwariskan Lebih dari ke nenek. identitas Iya. kita sih sebenarnya. Dan jangan lupa momentum hadirnya KKSS dengan Kota Makassar, RRI 4 budaya dari Kota Makassar sudah tidak lagi dikenali dengan lagu-lagunya saja. Betul. Tapi mulai ya kan jam ini dan setelah ini akan mulai dengan film-film budaya Kak Ruslan. Iya. Kak Yuni itu sudah menyampaikan ke kita semua ya Kak Yuni ya. Yes. Bahwa nanti setelah ini akan ada Solata, ada Wampa Solo. Banyak Kak, banyak banget. Besok mungkin nanti akan dibangun dengan doti-doti yang lain. Bagaimana keragaman teman-teman di Selayar tuh pegang tengkorak, pegang kelapa tiba-tiba bisa lemas gitu ya. Kakak pernah dengar cerita ya orang Selayar ya. Iya, iya. Itu punya ilmu itu bisa bikin lembek kepala gitu kan. Oke. Baik, karena waktu sangat terbatas mungkin dari Kak Rara dulu apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar ini? Mungkin closing statement-nya. Silakan. Ya, saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh warga Bugis Makassar dimanapun berada bisa mencintai film Badik ini dan mengambil makna dari bukan hanya sekedar Badik itu adalah senjata atau semacam senjata tajam, tapi Badik ini adalah identitas kita orang Bugis Makassar yang kita harus lestarikan dan kita harus memperkenalkan keluar bahwa Badik ini dari Makassar gitu. Begitu orang menyebut Badik, wah ini Bugis Makassar gitu. Itu sih sebenarnya Kak. Jangan sampai ada yang mengklaim gitu kan, saya Badik ini dari mana dan mana. Badik itu dari Bugis Makassar. Kalaupun misalnya ada Badik di luar sana, ya mungkin para leluhur kita, nenek moyang kita dulu berdagang sampai keluar, sampai dia membawa Badik ini sampai keluar kan. Maksudnya tetap ini adalah kita lestarikan bahwa Badik itu adalah pusaka dari Sulawesi Selatan, pusakanya orang Bugis Makassar. Dia adalah identitas kita sebagai orang Bugis Makassar. Tolong dilestarikan baik-baik, tolong dijaga baik-baik, manfaatnya dan kegunaannya jangan sampai gitu. Orang salah menyangka tentang Badik. Itu aja Kak. Dan mudah-mudahan dengan adanya film Badik ini semua penonton mencintai film Badik. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih juga kepada RRI Pro 4 Makassar yang sudah mengundang kami ke sini. Oke, terakhir dari Kak Dede. Oh ya, saya mau terima kasih sih untuk semua yang sudah nonton film Badik, sudah menikmati hasil kerja keras kami semua yang ada
bekerja di film badik itu. Terus untuk yang belum nonton mungkin bisa kok. Kalau mau rame-rame kita masih bisa booking bioskop kok. Kita masih bisa booking studio kok buat nonton. Itu masih ada kok di SX1 CGV Cinepolis, itu masih bisa. Saya berharap sih mungkin orang berpikir film-film tentang nama-nama budaya itu membosankan atau segala macam. Sebenarnya tidak, tergantung kemasannya. Dan di film badik ini alhamdulillah kemasannya itu packagingnya itu lucu. Harusnya mungkin kita masih bisa punya waktu lebih lama lagi di studio dengan komersial ya, nggak perlu di booking, cuman mungkin ya emang belum jalannya aja. Cuman kalau mau nonton masih bisa kok kita booking sama-sama. Terus mungkin di saat kalian nonton atau yang belum nonton mau booking itu bisa menyaksikan, oh ternyata Makassar bisa membuat satu film action yang mungkin kalau dibanding film lain mungkin tidak sehebat itu, tapi kita bisa disebut proper kok. Gerakannya segala macam, karena action director kita atau koreografer kita dan si Fandi itu yang menjadi Unru, dia tuh action director, salah satu action director terbaik di Indonesia. Jadi kalau untuk actionnya kita bisa suguhkan action yang menarik di film itu. Pokoknya intinya terima kasih semua yang sudah menonton ataupun yang tidak menonton, tetap support film dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan jangan pernah anggap film lokal itu nggak bagus. Iya. Baik, terima kasih Kak Dede. Terakhir mungkin singkat aja dari Arul ya. Kak Arul. Kalau ingin nonton film nasional, bukalah demifilm.id. Karena di situ ada poster, tanggal tayang, dan juga ada video news di kanal YouTube Demi Film TV. Dan sejak hari ini Programa 4 akan membuka hasanah film-film budaya Bugis Makassar. Selamat untuk RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke, terima kasih. Senang sekali ya bisa ngobrol bareng dengan luar biasa pedulinya terhadap budaya Sulsel. Kita saja ini harusnya malu ya dengan kerja kerasnya teman-teman ini, apalagi kita tinggal menikmati aja nonton filmnya. Oke, sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Kak Dede, Kak Rara, kemudian Kak Aril atau Kak Arul, ceritanya yang luar biasa, dan tentunya film badik ini kita menjadikan suatu hal yang sangat penting ya, karena mengangkat budaya lokal ke media visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Yuni, Kak Ruslan, dan siapa namanya? Iqbal. Dilan ya. Salam nasi ratoje riero nu asiale